Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 22. Sementara itu matahari di luar kedai sudah terlihat bergeser, cahayanya tidak lagi seterik sebelumnya. Terlihat Mahesa Amping, Empu Dangka dan Raden Wijaya telah keluar dari kedai berjalan melangkah ke arah tempat kuda-kuda mereka terikat. Ternyata jadi orang pengecut itu damai, berkata Empu Dangka yang telah duduk di atas punggung kudanya. Mahesa Amping dan Raden Wijaya bersamaan ikut melompat dan duduk di atas kudanya. Awan putih seputih kapas bergerumbul memenuhi lengkung langit biru, semilir angin berhembus sejuk di antara tangkai ranting dan daun hutan sepanjang jalan tanah itu yang semakin menanjak naik. Sebentar lagi kita akan sampai, berkata Raden Wijaya sambil menunjuk ke arah sebuah perbukitan yang hijau. Tidak terasa kakinya menepak perut kudanya untuk berlari. Mahesa Amping pun ikut mempercepat lari kudanya. Ternyata kalian sudah menjadi orang tidak sabar, berkata Empu Dangka yang terpaksa ikut mempercepat lari kudanya agar tidak tertinggal oleh Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Cahaya matahari sore bersinar lembut menyambut kedatangan mereka ketika memasuki pintu gerbang kota raja. Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka terlihat beriring di atas punggung kudanya yang dibiarkan berjalan melangkah perlahan di atas jalan kota raja yang masih ramai dipenuhi orang-orang yang berjalan hilir mudik. Kadang 1-2 gerobak kuda para saudagar melewati mereka berjalan ke arah pasar kota raja. Mahesa Amping, Empu Dangka dan Raden Wijaya terlihat telah turun dari atas punggung kudanya ketika mereka sudah sampai di depan pintu gerbang istana. Selamat datang di Istana Singasari, berkata seorang prajurit pengawal istana sambil mengambil tali temali kuda untuk dibawanya kepada pekatik istana. Terima kasih, berkata Raden Wijaya kepada prajurit pengawal itu. Terlihat Mahesa Amping dan Empu Dangka berjalan di belakang Raden Wijaya yang melangkah menuju pesanggrahan keluarganya, pesanggrahan Ratu Anggabhaya. Selamat datang wahai para putraku, berkata Ki Lembutal menyambut kedatangan Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Perkenalkan ini saudara kembar Empu Nada, berkata Raden Wijaya kepada ayahnya memperkenalkan Empu Dangka. Bila saja tidak diberitahu, mungkin aku menganggap Empu Nada di hadapanku, berkata Ki Lembutal yang terkesima melihat kemiripan wajah kembaran Empu Nada yang sudah dikenalnya. Ternyata ada seorang senapati Singasari, berkata tiba-tiba seorang yang sudah cukup berumur keluar menyambut mereka yang ternyata adalah Ratu Anggabhaya. Maka tidak lama berselang, keadaan di pesanggrahan Ratu Anggabhaya menjadi begitu ramai, terutama di dapur belakang di mana para pelayan nampak begitu sibuk menyiapkan hidangan istimewa untuk tamu istimewa mereka. Pangeranku terlihat semakin gagah, berkata seorang wanita tua pelayan istana kepada kawannya di dapur belakang. Gagahan mana dengan suamiku, berkata kawannya yang terlihat masih muda dengan senyum menggoda. Jauh, seperti langit dan bumi, berkata wanita tua itu sambil mencabut bulu-bulu ayam yang tinggal tersisa pada sayapnya. Tapi aku menganggap suamiku manusia tergagah di dunia, terutama ketika, berkata wanita pelayan itu tidak meneruskan kata-katanya. Sementara itu, seorang prajurit pengawal yang biasa bertugas di pesanggrahan Ratu Anggabhaya telah ditugaskan untuk menjemput guru pendeta Empu Nada yang saat ini telah menetap di lingkungan istana, tinggal di belakang istana di sebuah rumah yang dulu pernah didiami Mahendra, seorang pahlawan Singasari. Berangkatlah lebih dulu, aku akan menyusul, berkata Empu Dangka kepada prajurit pengawal itu yang telah menyampaikan pesannya. Apa kata mereka bila aku datang tidak bersama Tuan Guru Pendeta, berkata prajurit pengawal itu kepada Empu Nada. Bila demikian, tunggulah sebentar, berkata Empu Nada sambil tersenyum kepada prajurit pengawal itu. Prajurit pengawal itu memang tidak menunggu terlalu lama. Empu Nada telah siap untuk berangkat ke pesanggrahan Ratu Anggabhaya. Ternyata Empu Nada mempunyai panggraita yang kuat, dalam perjalanannya telah merasakan sesuatu yang akan ditemuinya di pesanggrahan Ratu Anggabhaya. Kakang Dua Dangka Brata, berkata Empu Nada tidak percaya dengan apa yang dilihatnya ketika akan naik anak tangga pendapa di pesanggrahan Ratu Anggabhaya. Dua Nada Brata, berkata Empu Dangka penuh senyum gembira, sebuah pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu sejak keberangkatannya dari Bali Dwipa. Terlihat dua saudara kembar itu saling berpelukan, menangis penuh keharuan setelah sekian lama mereka berpisah. Dan malam itu adalah malam yang sangat istimewa, terutama bagi Empu Nada dan Empu Dangka yang seperti tidak ingin dipisahkan lagi.
mereka duduk bersama dan bercerita begitu banyak tentang beberapa hal sepanjang perpisahan mereka yang begitu lama. Keistimewaan perjamuan malam itu di Pendapa yang luas menjadi begitu istimewa lagi manakala seorang prajurit pengawal khusus Maharaja Singasari datang membawa kabar bahwa Sri Baginda Maharaja Singasari akan datang ke pesanggrahan Ratu Anggabaya. Tidak lama berselang, Sri Baginda Maharaja Singasari memang telah datang hanya dengan dikawal oleh 2 orang prajurit pengawal. Haturkan diri ini bersembah sujud di hadapanmu wahai guruku tercinta, berkata Maharaja Kertanegara di hadapan Empu Dangka sambil bersujud penuh kehormatan. Bangunlah anakku, engkau adalah Maharaja Singasari yang perkasa, berkata Empu Dangka penuh haru bahwa di hadapannya adalah seorang Maharaja besar yang dengan kerendahan hati masih menghormati dirinya sebagai seorang guru. Maka lengkaplah keharuan dan sukacita atas pertemuan antara saudara kembar, antara guru dan murid dan pertemuan persaudaraan para ksatria Singasari yang telah bersatu dalam sebuah perjamuan malam yang sangat meriah. Berkat kalian semua, Singasari telah semakin berjaya, berkata Maharaja Kertanegara kepada semua yang hadir di tengah suasana perjamuan. Kami para orang tua hanya duduk di pinggiran sebagai juru sorak mendukung jiwa-jiwa muda yang terus berkarya bagi kejayaan Singasari, berkata Ratu Anggabaya. Tanpa diri kalian para orang tua, kami tidak akan terlahir seperti saat ini, berkata Maharaja Kertanegara sambil menjura penuh kehormatan. Sementara itu sang malam di pendopo besar itu terus berlalu, beberapa pelayan telah membersihkan sisa perjamuan dan menggantikannya dengan beberapa hidangan penutup. Kita di sini semuanya adalah keluarga, maka tidak perlu sungkan bila Rangga Mahesa Amping dapat bercerita tentang perjalanan tugasnya selama di Bali Dwipa, berkata Maharaja Kertanegara meminta Mahesa Amping bercerita tentang apa yang didapatnya selama di Bali Dwipa. Maka dengan perlahan Mahesa Amping menyampaikan apa yang telah dilihat dan diketahui tentang Bali Dwipa. Kamu telah membuka sepertiga jalan atas apa yang telah engkau lakukan, berkata Maharaja Kertanegara ketika mendengar cerita Mahesa Amping bahwa dirinya telah diangkat sebagai seorang guru di Pura Indrakila. Tanpa kebersamaan Empu Dangka, mungkin kehadiran hamba di Bali Dwipa tidak banyak berarti, berkata Mahesa Amping kepada Sri Baginda Maharaja Singasari itu. Maka setelah mendengar gambaran yang cukup lengkap dari Mahesa Amping tentang Bali Dwipa, Maharaja Kertanegara meminta Ratu Anggabaya dan Empu Dangka untuk memberikan saran dan nasihat yang berharga. Sebagaimana yang dikatakan Baginda Maharaja, Mahesa Amping telah membuka sepertiga jalan menuju penguasaan Bali Dwipa, sisanya adalah menguasai Pura Besakih. Ibarat sebuah tubuh yang utuh, Pura Besakih adalah bagian kepala, menguasai Pura Besakih berarti telah menguasai seluruh Bali Dwipa, berkata Empu Dangka memberikan pandangannya. Aku sependapat dengan Empu Dangka, harapanku yang paling besar adalah tidak banyak pertumpahan darah sebagai tumbal membawa Bali Dwipa di pangkuan Singasari Raya, berkata Ratu Anggabaya menyampaikan nasihatnya. Demikianlah, Sri Maharaja Singasari ternyata seorang yang sangat terbuka, memberikan kesempatan pada semua yang hadir untuk menyampaikan pendapatnya. Kehadiran para saudagar dari tanah Hindu harus juga diperhitungkan, berkata Raden Wijaya menyampaikan pandangannya. Berarti ada 2 kekuatan yang harus kita kunci, kekuatan Pura Besakih dan gerak kekuatan para saudagar tanah Hindu, berkata kembali Raden Wijaya yang langsung disetujui oleh semua yang hadir termasuk Maharaja Kertanegara. Aku memutuskan bahwa Rangga Mahesa Amping untuk kembali bertugas di Bali Dwipa membawahi pasukan tidur, berkata Maharaja Kertanegara memberikan keputusannya meminta Mahesa Amping untuk kembali bertugas di Bali Dwipa memimpin dan menggerakkan pasukan tidur, sebuah pasukan khusus yang terjun mendahului pasukan inti, bergerak mengamankan medan yang akan dilalui pasukan inti. Kehadiran pasukan ini seperti bayangan yang tidak boleh terlihat oleh musuh. Pasukan seperti inilah yang dimaksudkan sebagai pasukan tidur oleh Sri Baginda Maharaja Singasari. Hamba siap menerima titah Tuanku Paduka, berkata Mahesa Amping sambil menjura penuh hormat di hadapan Sri Baginda Maharaja. Paman Kebo Arema dapat kau bawa serta, berkata Maharaja Kertanegara kepada Mahesa Amping. Tuanku Baginda belum menunjuk siapakah senapati yang akan menjadi pemimpin para prajurit yang akan diturunkan di medan Bali Dwipa, berkata Raden Wijaya tidak sabar menunggu sebuah keputusan. Aku perlu seorang senapati yang sudah teruji kesetiaannya, namun aku tidak akan menunjuk dirimu wahai saudaraku, berkata Maharaja Kertanegara kepada Raden Wijaya.
Singasari tidak boleh lengah dan harus tetap terjaga. Itulah sebabnya aku masih perlu dirimu tetap menjaga Singasari ini, berkata kembali Maharaja Kertanegara memberikan alasan mengapa bukan Raden Wijaya yang akan ditugaskan sebagai senapati perangnya di Balidwipa. Diam-diam semua yang hadir memuji pandangan Maharaja Kertanegara yang sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Namun semua masih menunggu siapakah yang dititahkan menjadi sang senapati di Balidwipa. Di zaman ayahku memerintah, ada seorang senapati yang sangat setia dan berilmu sangat tinggi. Banyak pemberontakan yang dapat ditumpasnya. Saat ini orang itu telah menjadi seorang aku di Sangling, berkata Maharaja Kertanegara. Kakang Mahesa Bungalan, berkata Mahesa Amping dalam hati langsung mengenal siapa orang yang dimaksud oleh Maharaja Kertanegara. Aku Mahesa Bungalan adalah orang yang kuanggap paling tepat saat ini untuk menjadi senapati laskarku di Medan Balidwipa, berkata Maharaja Kertanegara kepada semua yang hadir malam itu di pendopo pesanggerahan Ratu Anggabaya. Hampir semua yang hadir saat itu sudah mengenal Mahesa Bungalan, salah satu putra Mahendra pahlawan Singasari yang tidak disangsikan lagi kesetiaannya, juga pengalamannya memimpin pasukan besar yang pernah ditunjukkan selama ini antara lain dalam penumpasan beberapa gerombolan pemberontak yang telah mencoba mengganggu dan menguji kewibawaan kerajaan Singasari. Meski dirimu tidak terjun di Medan Balidwipa, kutitahkan segenap kekuasaanku kepadamu wahai sepupuku untuk menjadi pimpinan tertinggi mengatur segalanya, menyiapkan prajurit segelar sepapan, berwenang menggunakan perbendaharaan kerajaan, berkata Maharaja Kertanegara kepada Raden Wijaya. Titah Baginda Maharaja akan kujunjung tinggi, berkata Raden Wijaya menjura penuh kehormatan. Demikianlah, sebuah perundingan awal pergelaran sebuah sejarah Balidwipa telah dimulai. Sementara itu langit malam di atas pesanggerahan Ratu Anggabaya telah semakin larut, suara jengkerik mendengung mengisi kesunyian malam. Sri Baginda Maharaja Singasari terlihat akan beranjak untuk kembali ke pesanggerahannya. Namun sebelum beranjak Maharaja Kertanegara telah meminta Empu Dangka untuk tinggal di istana mendampinginya. Guru sudah sangat tua, tinggallah di istana ini mendampingiku, berkata Maharaja Singasari kepada Empu Dangka. Aku sangat setuju, biarlah kita yang sudah beruban ini duduk di pinggiran menjadi pemandu, berkata Ratu Anggabaya kepada Empu Dangka menyetujui permintaan Sri Baginda Maharaja Singasari. Terima kasih telah menerima aku yang sudah rapuh ini, semoga buah pikiranku masih dapat diabdikan di istana ini, berkata Empu Dangka yang disambut gembira oleh Maharaja Singasari, Empu Nada dan Ratu Anggabaya. Terlihat Maharaja Singasari yang masih muda itu telah meninggalkan pesanggerahan Ratu Anggabaya. Maaf, aku akan membawa saudaraku ke pondokanku, berkata Empu Nada kepada semuanya bermaksud pamit diri sambil mengajak Empu Dangka. Terima kasih telah meramaikan perjamuan malam ini, berkata Ratu Anggabaya mengantar kedua saudara kembar itu menuruni anak tangga pendopo pesanggerahannya. Tidak lama berselang Mahesa Amping dan Raden Wijaya dipersilahkan untuk beristirahat. Beristirahatlah. Mulai besok kalian sudah memasuki sebuah tugas yang panjang, berkata Ki Lembutal kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Akhirnya pendapa itu telah menjadi begitu sepi, menyisakan dua pelita yang tergantung menerangi sekelilingnya. Sementara itu rembulan di atas langit malam sudah semakin pudar bergeser ke barat terhalang awan tipis. Sekumpulan kelelawar malam masih terlihat satu-dua melintas di atas udara dingin malam. Hawa angin malam di atas bumi Singasari yang berbukit memang sangat begitu dingin. Namun beberapa prajurit pengawal yang sedang bertugas malam itu sepertinya tidak mempedulikan hawa dingin yang menusuk kulit, mereka tetap berjaga meronda berkeliling istana. Pagi itu hawa dingin yang sejuk menyelimuti bumi Singasari, dua ekor kuda terlihat berjalan perlahan melewati pintu gerbang kota raja. Mereka yang berkuda itu ternyata adalah Raden Wijaya dan Mahesa Amping. Ingin rasanya aku terbang langsung tiba di padepokan Bajraseta, berkata Mahesa Amping mengungkapkan perasaan hatinya kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya hanya tersenyum mendengar perkataan Mahesa Amping. Sebuah kakinya menghentak perut kuda yang langsung terkaget berlari kencang. Mahesa Amping segera memburu lari kuda Raden Wijaya yang telah jauh meninggalkannya. Maka terlihat dua ekor kuda tengah berlari saling berkejaran membelah padang ilalang yang luas. Masih terus berlari menaiki dan menuruni bukit-bukit kecil yang landai. Kukira kamu tidak kasihan kepada kudamu, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya yang telah berhenti di sebuah sungai kecil yang berair jernih.
Bukankah kamu ingin terbang sampai di padepokan Bajraseta? Berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping sambil tersenyum. Tapi tidak dengan menyiksa kuda kita mati lemas, berkata Mahesa Amping sambil turun dari kudanya, membiarkan kudanya turun ke sungai kecil meneguk airnya yang jernih. Matahari sudah semakin beranjak naik ke atas puncak cakrawala langit yang berawan putih cerah. Mahesa Amping dan Raden Wijaya terlihat sudah berada di punggung kudanya tengah mendaki sebuah bukit. Mereka sepakat untuk menembus jalan pintas menuju padepokan Bajraseta meski jalan yang mereka tempuh harus melewati beberapa perbukitan terjal, sesekali mereka harus turun menuntun kudanya. Senja bening telah turun menyelimuti hamparan bumi ketika Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah keluar dari sebuah hutan yang lebat. Di hadapannya menghadang hamparan padang ilalang dan sebuah bukit. Padepokan Bajraseta tinggal setengah hari perjalanan, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya ketika mereka telah berada di tengah hamparan padang ilalang yang cukup luas. Kuda-kuda kita perlu beristirahat, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping. Kita juga perlu beristirahat, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya sambil melompat dari punggungnya. Terlihat Mahesa Amping dan Raden Wijaya tengah bersandar di bawah sebuah pohon besar di padang ilalang itu yang dipenuhi akar-akar besar menyembul dari permukaan tanah. Dan kegelapan malam pun akhirnya telah turun menyelimuti padang ilalang. Beristirahatlah lebih dulu, biarlah aku yang berjaga, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya. Semburat warna merah terang terlihat telah memancar di ujung timur bumi, hari masih gelap dan dingin. Di keremangan pagi yang masih gelap itu terlihat 2 ekor kuda sudah menapaki padang ilalang yang masih basah berembun. Mereka adalah Mahesa Amping dan Raden Wijaya yang telah kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju padepokan Bajraseta. Ketika pagi sudah mulai berwarna bening, semburat warna merah telah menyebar mengisi lengkung langit, Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah sampai di kaki bukit yang hijau. Perlahan mereka memacu kudanya menyusuri jalan setapak menuju puncak bukit yang dipenuhi pohon-pohon yang rimbun tinggi menghijau. Semakin naik ke atas, tumbuhan semakin jarang mereka temui, akhirnya mereka telah sampai di atas puncak bukit datar yang hanya dipenuhi hamparan rerumputan yang hijau sepanjang mata memandang. Titik-titik embun di pucuk-pucuk rerumputan terlihat memercik ketika terhentak langkah kaki kuda Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Perlahan mereka menghentikan langkah kaki kuda terpesona menatap hamparan sawah ladang yang terhampar menghijau di bawah bukit jauh dalam warna pagi yang cerah di bawah tatapan matahari yang bercahaya lembut menyinari alam bukit yang hijau. Terlihat mereka menuruni bukit itu di bawah siraman matahari pagi. Akhirnya mereka telah sampai di bawah kaki bukit tengah menyusuri sebuah bulakan panjang. Di kanan kiri mereka terhampar persawahan yang hijau dipenuhi untaian buah padi yang sudah mulai matang menguning. Kita datang menjelang padi akan dituai, berkata Mahesa Amping di atas kudanya kepada Raden Wijaya sambil menyapu pandangannya di atas hamparan sawah yang sudah tinggi menghijau. Beberapa petani yang tengah berjalan bersisipan dengan mereka terlihat memandang kepada mereka. Jangan biarkan burung pipit mencuri padi kalian, berkata Mahesa Amping kepada 2 orang petani muda yang bersisipan dengan mereka. Terlihat 2 orang petani muda itu melambaikan tangannya setelah mengetahui dan mengenal Mahesa Amping yang menyapa mereka dari atas punggung kuda. Akhirnya kuda-kuda Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah sampai di muka regol pintu gerbang padepokan Bajraseta. Terlihat Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah turun dari kudanya. Beberapa cantrik yang tengah menyapu halaman muka padepokan Bajraseta datang berlari menghampiri mereka. Selamat datang kembali di padepokan Bajraseta, berkata salah seorang cantrik menyambut kedatangan mereka. Ternyata kita kedatangan tamu perwira tinggi Singasari, berkata seorang lelaki yang sudah cukup berumur bertelanjang dada menghampiri mereka yang ternyata adalah Sembaga. Paman Sembaga kulihat tidak bertambah tua, berkata Mahesa Amping menyambut uluran tangan Sembaga. Kami sangat merindukan kalian, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya ketika mereka telah berada di atas pendapa padepokan Bajraseta. Terlihat seorang wanita muda bersama seorang anak lelaki kecil keluar dari pintu butulan. Katakan selamat datang untuk kedua pamanmu, berkata wanita muda itu yang ternyata adalah Padmita istri Mahesa Murti. Selamat datang paman berdua, berkata anak kecil itu dengan suaranya yang masih terdengar cadel. Mahesa Dharma sudah pandai bicara, berkata Mahesa Amping sambil mengangkat Mahesa Dharma tinggi-tinggi.
Ternyata anak itu tidak menjadi takut, malahan menjadi begitu gembiranya. "Mari ikut Bunda ke dapur menyiapkan minuman untuk kedua pamanmu," berkata Padmita kepada Mahesa Dharma yang langsung menghampiri ibunya. Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Mahesa Murti terlihat di atas pendapa Padepokan Bajra serta saling bercerita sepanjang perpisahan mereka. Kehadiran pasukan tidur sangat besar peranannya, harus dapat membaca pergerakan lawan serta menentukan jalur perjalanan yang aman menuju titik kemenangan, berkata Mahesa Murti memberikan pandangannya ketika Mahesa Amping bercerita tentang tugas yang akan mereka emban dalam waktu dekat itu, menguasai Balidwipa. "Aku perlu bantuan beberapa cantrik untuk memperkuat pasukanku," berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Murti. Para cantrik di Padepokan Bajra Seta ini selalu siap sedia menjaga pilar kejayaan Singasari, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya. "Terima kasih Kakang, aku hanya memerlukan 3 orang terbaik di Padepokan Bajra Seta ini," berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Murti. Pembicaraan mereka terhenti ketika Padmita keluar dari pintu utama sambil membawa minuman hangat dan beberapa potong ubi manis. "Aku tengah memasak pecak gabus, mudah-mudahan kalian menyukainya," berkata Padmita sambil meletakkan minuman hangatnya kepada Raden Wijaya dan Mahesa Amping. "Mendengar pecak gabus, perutku sudah langsung berbunyi," berkata Mahesa Amping yang disambut tawa oleh semuanya. Sementara itu bayang-bayang tangkai pohon randu di pojok halaman muka Padepokan Bajra Seta sudah semakin mengerucut, matahari sudah berada di puncak lengkung langit putih berawan penuh. "Ada tugas yang akan kalian emban," berkata Mahesa Murti kepada Wantilan, Sembaga dan Mahesa Semu yang telah dipanggil berkumpul bersama di pendapa Bajra Seta. "Tugas apa gerangan yang dapat kiranya akan kami emban?" bertanya Wantilan mewakili Sembaga dan Mahesa Semu. "Raden Wijaya akan menjelaskan kepada kalian," berkata Mahesa Murti meminta Raden Wijaya untuk menjelaskannya. Saat ini wilayah perdagangan Singasari telah mencakup dari ujung Tanah Gurun sampai ke ujung Malaka. Namun sampai saat ini kami belum dapat menjangkau Balidwipa karena kekuasaan para saudagar dari Tanah Hindu sudah mendahului kami, berkata Raden Wijaya menjelaskan duduk persoalan awal agar dapat dimengerti oleh Wantilan, Sembaga dan Mahesa Semu. "Lanjutkanlah. Aku belum dapat menangkap apa hubungannya dengan kehadiran kami bertiga di sini," berkata Sembaga sepertinya sudah tidak sabaran apa tugas yang akan diembannya. Raden Wijaya tersenyum mendengar pertanyaan Sembaga. "Baiklah, aku lanjutkan," berkata Raden Wijaya sambil menarik nafas panjang untuk melanjutkan penjelasannya. Sri Baginda Maharaja Singasari merasa khawatir bahwa kekuasaan para saudagar Tanah Hindu di Balidwipa dapat mengganggu wilayah perdagangan Singasari yang sudah terjalin sepanjang Tanah Gurun sampai ke ujung Malaka, berkata Raden Wijaya berhenti sejenak sambil memandang Wantilan, Sembaga dan Mahesa Semu satu persatu. "Lanjutkanlah," berkata kembali Sembaga tidak sabaran. Kembali Raden Wijaya dan semua yang ada di pendapa Padepokan Bajra Seta itu tersenyum melihat tingkah Sembaga yang tidak sabaran. "Sri Baginda Maharaja Singasari telah meminta diri kami untuk menyiapkan sebuah pasukan besar untuk menguasai Balidwipa," berkata Raden Wijaya sambil memperhatikan sikap dari Sembaga, Wantilan dan Mahesa Semu, sejauh mana penangkapan mereka atas penjelasan yang disampaikannya itu. "Aku sudah dapat menangkap penjelasanmu, kami bertiga diminta untuk bergabung dalam pasukan besar itu," berkata Sembaga kepada Raden Wijaya. "Paman Sembaga benar, tepatnya Paman Sembaga, Paman Wantilan dan Kakang Mahesa Semu diminta untuk bergabung dengan pasukanku," berkata Mahesa Amping ikut menjelaskan dan dengan rinci menyampaikan tugas dan tanggung jawab pasukannya yang disebutkan sebagai pasukan tidur oleh Sri Baginda Maharaja Singasari. "Pasukan tidur, aku menyukai sebutan itu," berkata Wantilan dengan wajah penuh kebanggaan membayangkan dirinya bergabung dalam gerakan pasukan tidur di bawah pimpinan Mahesa Amping. "Jadi kami bertiga bergabung dalam pasukanmu," berkata Mahesa Semu kepada Mahesa Amping yang tidak menjawabnya, hanya menganggukkan kepalanya membenarkan perkataan Mahesa Semu. "Tadinya aku berpikir bahwa pasukan tidur itu tugasnya hanya makan dan tidur," berkata Sembaga yang ditangkap oleh semua yang ada di pendapa Padepokan Bajra Seta itu dengan tawa yang panjang. Tawa mereka berhenti manakala datang Padmita membawa hidangan hangat yang harumnya sangat menggoda. "Pecak gabus, makanan khusus pasukan tidur," berkata Sembaga yang kembali membuat tawa semua yang ada di panggung pendapa. Sementara itu, di saat yang sama jauh dari Padepokan Bajra Seta,
Di sebuah wilayah yang damai dan tentram, tepatnya di Pakuanan Sangling, terlihat sepasukan prajurit yang membawa umbul-umbul pertanda kekuasaan kerajaan Singasari baru saja keluar dari pintu batas wilayah Pakuanan Sangling. Sri Baginda Maharaja Singasari telah menjatuhkan mandat kepercayaannya kepada Kakanda, berkata seorang wanita muda yang berparas begitu cantik jelita yang tidak lain adalah Ken Padmi, istri aku Mahesa Bungalan. Itu artinya aku akan lama meninggalkan Pakuanan ini, berkata aku Mahesa Bungalan menatap istrinya dalam-dalam. Sejak Dinda memutuskan untuk menjadi istri Kakanda, Dinda sudah siap menjalani kehidupan di sisi Kakanda sebagai istri seorang prajurit, berkata Ken Padmi dengan suaranya yang penuh ketegaran. Ketegaran Dinda telah menghilangkan keraguan di dalam hati Kakanda. Sebelumnya yang Kakanda khawatirkan adalah kesunyian hari-hari tanpa kehadiran Kakanda di Pakuanan ini, berkata aku Mahesa Bungalan yang merasa bangga atas ketegaran istrinya itu. Hari-hari penuh kesunyian akan Dinda sibukkan dengan berdoa, berharap Kakanda selalu di bawah lindungan Gusti Yang Maha Kasih, berkata Ken Padmi dengan suaranya yang lembut kepada aku Mahesa Bungalan. Aku Mahesa Bungalan terlihat memalingkan wajahnya ke arah taman pesanggerahan Istana Pakuanan yang tertata begitu indah, tatapannya menyapu hamparan rumput hijau dan jatuh di ujung bunga kunta yang tengah berkembang. Dinda sedang mengandung anakku, berkata aku Mahesa Bungalan memalingkan wajahnya menatap mata Ken Padmi istrinya. Tetapkanlah hati Kakanda, bukankah Kakanda selalu mengajarkan kepada Dinda untuk memasrahkan segalanya kepada Gusti Yang Maha Kasih, berkata Ken Padmi kembali dengan suara penuh kelembutan berusaha membangun kemantapan dan ketegaran hati suaminya tercinta. Semilir angin genit membelai tangkai bunga kunta, serbuk sari di ujung bunga itu pun jatuh, berguguran. Senja sudah hampir berakhir, berkata aku Mahesa Bungalan sambil memandang Ken Padmi istri tercintanya. Masih ada beberapa senja yang akan hadir dalam kebersamaan kita, berkata Ken Padmi sambil mengedipkan matanya menggoda. Sementara itu di waktu yang sama di Padepokan Bajra Seta, di Pendapa hanya tinggal Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Mahesa Murti. Perlahan malam mulai merayap menutupi warna senja, langit di atas Padepokan Bajra Seta itu pun akhirnya dipenuhi kegelapan yang senyap. Aku merasakan bahwa ilmu yang kalian bawa dari Padepokan Bajra Seta ini telah menjadi semakin matang bersama panjangnya masa pengembaraan kalian, berkata Mahesa Murti penuh senyum kebanggaan menatap dua orang cantrik terbaik yang pernah diasuhnya itu. Pengembaraan telah mematangkan ilmu yang Paman Mahesa Murti wariskan kepada kami, namun tetap saja aku masih berada jauh di bawah tataran ilmu saudaraku ini, berkata Raden Wijaya sambil melirik penuh senyum ke arah Mahesa Amping. Mahesa Murti menatap wajah Mahesa Amping, diam-diam mengagumi pemuda di hadapannya itu, seorang pemuda yang memang mempunyai bakat yang luar biasa yang diharapkan akan dapat melanjutkan dan mengembangkan Padepokan Bajra Seta setelah dirinya tiada. Namun garis hidup ternyata berkata lain, pemuda itu telah menjadi seorang prajurit Singasari, bahkan telah diangkat menjadi seorang guru agung di Pura Indrakila. Hati kecil selalu berbisik untuk kembali ke Padepokan yang gayam ini, tempat di mana aku merasakan kedamaian hidup sejati, bersama bau lumpur di sawah dalam canda dan tawa persaudaraan yang penuh ketulusan dari para cantrik Padepokan ini. Namun diri ini sendiri sepertinya tidak mampu menahan arus deras garis hidupku sendiri. Aku merasakan diri ini seperti kerikil kecil yang tengah hanyut di bawah arus jauh dari mata air tempatnya tumbuh, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Murti yang sepertinya dapat menangkap dan membaca perasaan Mahesa Murti terhadapnya. Garis hidup dari Gusti Yang Maha Agung adalah ketetapan yang mutlak yang tidak ada seorang hamba pun yang dapat menghindarinya. Apapun dan siapapun dirimu, terimalah sebagai karunia ketetapan dari Yang Maha Agung. Bersyukurlah, itulah sebaik-baik sikap pengabdian seorang hamba kepada Sang Mahakarsa. Aku mohon doa dan restu dari Kakang, semoga rasa syukur terus hidup dimanapun aku berada, berkata Mahesa Amping penuh rasa hormat di hadapan guru dan sekaligus kakak angkatnya itu yang sangat dicintainya seperti saudara kandungnya sendiri. Aku selalu berdoa untuk kalian, berkata Mahesa Murti dengan senyumnya yang sejuk kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya. 2 hari Mahesa Amping dan Raden Wijaya tertahan di Padepokan Bajra Seta melepas segenap kenangan dan kerinduan mereka bersama kehidupan para cantrik Padepokan Bajra Seta yang gayam.
Pada hari ketiga, di pagi yang masih basah dan bening terlihat Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah keluar dari regol pintu gerbang Padepokan Bajra Seta bersama di belakang mereka 3 orang cantrik terbaik di Padepokan Bajra Seta yang tidak lain adalah Sembaga, Wantilan dan Mahesa Semu. 5 orang kesatria berkuda terlihat tengah berjalan menapaki jalan bulakan yang panjang, membelah padang ilalang, mendaki dan menuruni bukit dan lembah yang hijau dipayungi gerumbul awan di langit biru. Aku pernah mendengar bahwa Balidwipa tercipta dari sebuah bunga surga yang jatuh ke bumi, berkata Mahesa Semu ketika mereka bersama menghangatkan diri di dekat perapian di sebuah hutan tempat mereka bermalam. Seperti melihat wajah gadis manis yang tersenyum kepadamu, tidak mudah melupakannya sehari 2 hari, berkata Mahesa Amping membenarkan perkataan Mahesa Semu. Sayangnya tidak ada seorang gadis pun yang pernah tersenyum kepadaku, berkata Sembaga sambil menambahkan ranting kayu kering di atas perapian yang ditanggapi derai tawa semua yang mendengarkan. Jangankan seorang gadis dapat tersenyum, anak kecil saja akan berlari memeluk bundanya setiap kali bertemu dengan paman Sembaga yang seram, berkata Raden Wijaya. Wajah pamanmu memang seram, tapi hatinya selembut salju, berkata Wantilan ikut berseloroh menghangatkan suasana yang dingin di hutan itu. Bila Wantilan menyanjung seseorang, pasti ada yang diinginkan, berkata Sembaga sambil menambahkan kembali ranting kering di perapian yang sudah hampir surut. Kali ini mungkin berharap aku memanjangkan waktu gilir berjaga malam, berkata kembali Sembaga melanjutkan kata-katanya yang terhenti. Terima kasih, ternyata kamu memang pandai membaca perasaan hatiku, berkata Wantilan dengan wajah penuh senyum. Demikianlah. 5 orang kesatria dari Padepokan Bajra Seta sepertinya telah menemukan kembali suasana pengembaraan yang telah lama mereka tinggalkan. Seperti biasa dalam setiap pengembaraan, malam itu mereka mengatur waktu secara bergiliran untuk berjaga, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin saja dapat terjadi. Jiwa para pengembara memang selalu dipenuhi naluri kewaspadaan yang tinggi, meski dalam keadaan tertidur mereka selalu dalam keadaan siaga terjaga. Dan malam di hutan itu perlahan merayapi waktu dalam kesenyapan yang dingin ditingkahi berbagai suara binatang hutan yang kadang mengusik kesunyian malam. Ternyata sepanjang malam itu tidak ada hal yang dapat banyak mengganggu, ketika pagi menjelang mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka ke Bandar Canggu. Ditemani cahaya matahari yang terus bersinar sepanjang hari, 5 orang ksatria dari Padepokan Bajra Seta memacu kudanya menghadang angin di sepanjang jalan tanah yang berdebu. Jalan menuju Bandar Canggu sudah semakin mendekat, akhirnya ketika matahari telah bergeser sedikit ke barat mereka telah mendekati Bandar Canggu. Selamat datang wahai saudaraku, berkata Ranggalawe menyambut semua yang baru saja tiba bersama Kebo Arema di balai tamu. Setelah menyampaikan beberapa kata keselamatan masing-masing, mereka yang baru tiba itu bersama dijamu dan beristirahat. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan bersama Senapati Mahesa Pukat, berkata Raden Wijaya di tengah-tengah percakapannya. Aku juga sudah begitu rindu dengan Kakang Mahesa Pukat, berkata Mahesa Semu ikut menambahi. Di akhir senja kita bersama ke Benteng Canggu, berkata Kebo Arema. Demikianlah menjelang saat senja telah berakhir, mereka semua turun dari balai tamu menuju Benteng Canggu. Kakang Mahesa Murti dan semua warga Padepokan Bajra Seta menyampaikan salam untuk Kakang Mahesa Pukat, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Pukat sambil bercerita tentang Padepokan Bajra Seta yang baru saja dikunjungi. Dalam kesendirian, kadang aku sangat rindu dengan kehidupan di Padepokan Bajra Seta, berkata Mahesa Pukat setelah mendengar cerita Mahesa Amping tentang Padepokan Bajra Seta. Akhirnya mereka masuk dalam pembicaraan yang lebih dalam, membahas beberapa hal sehubungan dengan rencana Singasari mengamankan Balidwipa. 1000 orang prajurit di Benteng Canggu ini dapat membantu pasukanmu, berkata Mahesa Pukat kepada Raden Wijaya. Terima kasih, 2000 pasukan muda Bahtera Laut dan 1000 prajurit dari Benteng Canggu adalah sebuah kekuatan yang dapat diandalkan, berkata Raden Wijaya yang merasa gembira mendapatkan bantuan 1000 prajurit dari Mahesa Pukat. Berapa yang kamu butuhkan untuk memperkuat pasukanmu? Bertanya Mahesa Pukat kepada Mahesa Amping adik angkatnya itu yang ternyata telah mengikuti jejak langkahnya menjadi prajurit Singasari. Sepertinya baru kemarin pemuda di hadapannya itu sebagai bocah kecil yang selalu sangat dikhawatirkannya terutama ketika pecah pertempuran. Dengan keras dialah yang dengan mengancam agar Mahesa Amping kecil tidak keluar dan bersembunyi di bawah tumpukan lumbung padi dan jagung.
Ada beberapa kekuatan dari Balidwipa yang dapat kuandalkan dapat membantu, berkata Mahesa Amping menyampaikan siapa saja kekuatan di Balidwipa yang akan diajak bergabung dengan pasukannya. Aku pernah mendengar bahwa seorang pengikut Raja Leak setara dengan 10 orang prajurit, berkata Kebo Arema ikut bangga bahwa Mahesa Amping dapat memanfaatkan para pengikut Raja Leak. Raja Indrakila juga telah berjanji untuk mendukung perjuangan kita, berkata Mahesa Amping menambahkan daftar orang pribumi yang akan mendukung perjuangan mereka. Pasukan khususmu akan menjadi kunci pembuka kemenangan gelar yang akan kita turunkan di Balidwipa, berkata Mahesa Pukat kepada Mahesa Amping. Yang harus diperhitungkan adalah mengalirnya pasukan musuh dari luar Balidwipa yang dibawa oleh para saudagar dari tanah Hindu sebagai prajurit bayaran akan mencari tempat selain Bandar Buleleng yang telah dipenuhi para prajurit Singasari, berkata Kebo Arema memberikan masukannya. Sebelum datangnya bantuan, para prajurit bayaran itu akan berhadapan dengan pasukanmu, hal itu perlu disiapkan dengan baik, berkata Mahesa Pukat mengingatkan Mahesa Amping untuk membuat perencanaan dan persiapan yang lebih masak lagi. Artinya aku perlu pasukan yang kuat untuk dapat menutup bocoran-bocoran mengalirnya prajurit bayaran masuk ke Balidwipa, berkata Mahesa Amping diam-diam mengagumi ketelitian sudut pandang dari Kebo Arema dan Mahesa Pukat. Bukan cuma pasukan yang kuat, yang kamu butuhkan juga banyak mata yang terus berjaga. Tidak mustahil para prajurit bayaran itu masuk lewat penyamaran berbagai topeng, berkata Kebo Arema kembali memberikan pandangan dan masukannya. Ternyata mata Sri Baginda Maharaja sangat begitu jeli, jauh-jauh telah berpesan kepadaku untuk membawa seorang ahli siasat seperti Pamanda Kebo Arema, berkata Mahesa Amping bercerita tentang pesan dan amanat Sri Baginda Raja Singasari untuk membawa Kebo Arema mendampinginya. Sebenarnya Sri Maharaja Singasari menjadi iri melihat kehidupanku sebagai pengangguran di Bandar Canggu ini, sementara kalian tengah berjuang berkeringat darah di Balidwipa, berkata Kebo Arema sambil mengelus-elus janggutnya yang panjang. Pamanda Kebo Arema pandai merendahkan dirinya, para prajurit bayaran yang sehari-harinya sebagai perompak akan berpikir ulang manakala mengetahui nama besar Karaeng Taka menjadi lawan mereka, berkata Raden Wijaya yang mengetahui nama besar Kebo Arema di sepanjang Selat Malaka yang dikenal sebagai pendekar muda Karaeng Taka yang sangat ditakuti oleh para perompak. Terlihat Kebo Arema tidak berkata apapun selain hanya tersenyum sambil memainkan tangannya mengelus janggut panjangnya yang sudah berubah dua warna. Sementara itu langit malam di atas benteng Canggu sudah begitu kelam menyisakan kesenyapannya. Pada hari berikutnya, Raden Wijaya langsung melakukan berbagai persiapan. Di antaranya menyiapkan 3.000 prajurit menjadi sebuah kesatuan yang sangat diandalkan. Dan yang sangat menggembirakan lagi bahwa seorang senapati tangguh yang dinantikan telah datang sesuai waktu yang direncanakan, dia adalah Aku Mahesa Bungalan. Salah seorang putra Mahendra pahlawan Singasari yang sudah sangat dipercaya kesetiaannya maupun pengalamannya memimpin pasukan besar. Dialah yang dipercayakan Sri Baginda Maharaja Singasari untuk menjadi senapati prajurit Singasari yang akan berjuang membawa kewibawaan serta keagungan Singasari di Balidwipa. Hal pertama yang dilakukan oleh Aku Mahesa Bungalan adalah mempersatukan semangat prajuritnya dalam satu pandangan. Dalam waktu dekat ini kita akan bersama menuju ke sebuah medan perang besar. Semboyan kita adalah tidak akan pulang sebelum membawa kemenangan besar, dan lebih memilih mati bebantenan ketimbang pulang menjadi pecundang, berkata Mahesa Bungalan dengan suara yang keras penuh wibawa. Seketika itu suasana menjadi begitu senyap, 3.000 prajurit sepertinya bersama menahan nafas menanti apa yang selanjutnya akan dikatakan oleh Panglima Besar mereka itu. Hari ini aku masih membuka peluang untuk kalian pikirkan. Keluar dari pasukanku hari ini adalah sebuah kehormatan daripada lari dari pasukanmu di medan perang, berkata kembali Aku Mahesa Bungalan dengan suara yang terdengar menggema terasa menghentak hati dan dada para prajuritnya. Sengaja Aku Mahesa Bungalan berhenti bicara untuk memberikan kesempatan prajuritnya untuk berpikir atas apa yang telah ditawarkannya. Ternyata tidak satu pun dari 3.000 prajurit itu yang memilih untuk keluar dari pasukannya. Terima kasih telah memutuskan menjadi bagian dari pasukan besar ini, berkata Mahesa Bungalan yang merasa bangga bahwa tidak ada satupun prajuritnya yang berpikir untuk keluar dari pasukannya meskipun telah diberikan peluang dan kesempatan untuk itu tanpa mengurangi kehormatan apapun yang melekat pada diri mereka. Aku bangga ada di antara kalian, para prajurit Singasari yang akan membawa kebesaran dan keagungan Singasari, para prajurit sejati kebanggaan Singasari Raya,
berkata Mahesa Bungalan yang diiringi gemuruh suara 3.000 prajuritnya yang merasa terbangun semangat jiwa prajuritnya. Maka pada hari yang telah ditentukan itu akhirnya datang juga, 2 buah bahtera besar Singasari telah disiapkan untuk membawa 3.000 prajuritnya menuju Balidwipa. Namun sepekan sebelumnya, tidak seorang pun selain beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama yang dapat melihat 50 orang prajurit telah mendahului menuju Balidwipa. Mereka adalah sepasukan khusus yang dipimpin langsung oleh seorang prajurit perwira muda yang tidak lain adalah Mahesa Amping yang akan bertugas sebagai pasukan tidur, sebuah pasukan kecil yang tidak mudah terlihat, namun mempunyai berbagai fungsi ganda. 50 orang prajurit itu telah berangkat sepekan sebelum keberangkatan 3.000 prajurit pasukan inti di bawah pimpinan Mahesa Bungalan. Ke-50 prajurit pasukan khusus ini berangkat secara bertahap dalam berbagai bentuk penyamaran. Tidak sebagaimana 3.000 prajurit inti yang akan menuju Balidwipa lewat Bandar Surabaya, ke-50 prajurit pasukan khusus itu menuju Balidwipa lewat Sungai Porong. Dan menyeberang Balidwipa lewat muara Sungai Porong. Mahesa Amping, Kebo Arema dan 3 orang cantrik terbaik dari Padepokan Bajra serta berangkat dalam satu rombongan pertama. Rombongan ini telah tiba di Muara Porong bersamaan dengan waktu senja. Kebo Arema mengajak mereka bermalam di perkampungan nelayan, di gubuk tempat tinggal Kebo Arema yang sudah begitu lama ditinggalkannya itu. Seorang perempuan tua terbungkuk-bungkuk berjalan mendekati gubuk tempat tinggal Kebo Arema, mungkin perempuan tua itu merasa heran ada beberapa orang berada di gubuk yang sudah lama kosong tanpa penghuninya itu. Ternyata pemilik rumah ini sendiri, berkata perempuan itu ketika melihat Kebo Arema yang berada di gubuknya sendiri. Yang masih dikenalnya dengan baik. Terima kasih telah menjaga gubuk ini selalu bersih, berkata Kebo Arema kepada perempuan tua itu. Setelah menanyakan keselamatan masing-masing, terlihat perempuan itu pamit untuk kembali ke rumahnya yang tidak begitu jauh selisih beberapa meter dari gubuk tempat tinggal Kebo Arema. Namun tidak lama kemudian perempuan itu telah datang kembali. Aku punya banyak dendeng ikan, berkata perempuan itu menyerahkan beberapa potong dendeng ikan. Terima kasih Nyi, berkata Kebo Arema kepada perempuan itu yang terlihat tengah melangkah untuk kembali ke rumahnya. Malam di perkampungan Muara Porong itu terasa begitu dingin, semilir angin tiada henti berhembus dari lembah bukit hijau yang tinggi menjulang. Ketika pagi menjelang mereka berlima melanjutkan perjalanannya menyusuri pesisir ujung Jawa Dwipa. Mereka singgah di beberapa tempat sambil tidak lupa memberi berbagai tanda jalur sandi untuk dapat dibaca oleh rombongan di belakang mereka. Dan akhirnya menyeberang ke Balidwipa lewat tepian pantai Tanah Melaya. Pagi yang bening menyambut kedatangan mereka di pesisir pantai Tanah Melaya. Mahesa Amping membawa rombongannya menuju rumah Ki Subali. Semoga kesejahteraan dan keselamatan memenuhi dirimu wahai putra Tanah Melaya penuntun arah bintang, berkata Mahesa Amping kepada Ki Subali yang menyambutnya penuh kegembiraan. Selamat datang kembali di Tanah Melaya, berkata Ki Subali menyambut rombongan Mahesa Amping. Empu Dangka diminta untuk tinggal di istana oleh Sri Baginda Maharaja Singasari, berkata Mahesa Amping kepada Ki Subali yang menanyakan tentang Empu Dangka yang tidak ikut menyertainya. Mudah-mudahan orang tua itu betah tinggal di satu tempat, berkata Ki Subali yang telah banyak mengenal Empu Dangka sebagai seorang pengembara. Setelah beristirahat yang cukup di kediaman rumah Ki Subali, Mahesa Amping bercerita tentang beberapa tugasnya. Apa yang dapat kubantu untuk perjuangan kalian, berkata Ki Subali menawarkan dirinya. Ki Subali dapat mengerahkan beberapa orang untuk mengamati sepanjang pesisir pantai barat Balidwipa, melaporkan kepada kami bila menemui ada pihak asing masuk ke perairan ini, berkata Mahesa Amping tentang tugas yang dapat dilakukan oleh Ki Subali yang punya pengaruh besar di antara para nelayan sepanjang pesisir barat Balidwipa. Pekerjaan yang tidak perlu banyak keringat, orang-orangku para nelayan dapat melakukannya sambil mencari ikan di sepanjang pesisir ini, berkata Ki Subali menyanggupi tugas yang diberikan oleh Mahesa Amping. Aku juga mohon izin untuk menempatkan pasukanku di hutan ujung Tanah Melaya ini, berkata Mahesa Amping kepada Ki Subali. Setelah menyampaikan beberapa hal yang penting terutama tentang tanda dan jalur rahasia yang akan mereka pergunakan, Mahesa Amping mohon pamit diri untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika matahari telah sedikit bergeser ke barat, mereka telah memasuki sebuah hutan di sebelah timur pesisir pantai Tanah Melaya.
Kita akan menempatkan pasukan bergerak di hutan ini, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema, Mahesa Semu, Wantilan dan Sembaga. Tempat yang baik untuk menyimpan sisa tenaga, berkata Sembaga sambil pandangannya menyapu sekeliling merasakan keteduhan yang redup. Sebentar lagi rombongan pasukan kita akan mengalir ke hutan ini, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Semu, Wantilan dan Sembaga yang diminta untuk mengatur semua pasukan khususnya mewakili dirinya yang akan melanjutkan perjalanan bersama Kebo Arema. Jangan khawatir, kami akan menyiapkan segalanya, berkata Wantilan mewakili Mahesa Semu dan Sembaga. Aku percaya pada kalian, berkata Mahesa Amping sambil melambaikan tangannya melanjutkan perjalanannya bersama Kebo Arema. Akhirnya bersamaan dengan jatuhnya matahari di ujung timur cakrawala langit senja, Mahesa Amping dan Kebo Arema telah memasuki sebuah padukuhan. Jalan padukuhan itu sudah begitu sepi, akhirnya Mahesa Amping dan Kebo Arema mendapatkan dua orang yang tengah berada di gardu ronda tidak jauh dari sebuah rumah. Tidak usah di Banjar Desa, bermalamlah di rumahku, berkata salah seorang di antara kedua lelaki itu sambil menunjuk ke arah rumahnya. Terima kasih, mudah-mudahan tidak merepotkan, berkata Mahesa Amping kepada lelaki itu. Tidak merepotkan, aku tinggal sendirian di rumah, berkata lelaki itu dengan senyum terbuka terlihat begitu ramah. Ketika seorang yang bersamanya pamit diri di gardu ronda itu, lelaki itu mengajak Mahesa Amping dan Kebo Arema ke rumahnya. Dulu aku sering melanglang, kalian mengingatkan diriku waktu masih muda, berkata lelaki itu memberi alasan mengapa begitu baik menerima orang asing ke rumahnya. Hari ini aku menerima kalian bermalam, mungkin dalam kehidupan lainnya, buyutku bermalam di rumah buyut kalian, begitulah kehidupan saling bertukar, berkata kembali lelaki itu yang sudah cukup berumur terlihat dari banyak kerut di wajahnya. Namaku Mahesa Amping dan ini pamanku Kebo Arema, kami bermaksud untuk mengunjungi anak keponakan kami yang tinggal di kaki Bukit Pura Indrakila, berkata Mahesa Amping kepada orang itu menyampaikan tujuan perjalanannya. Namaku Made Jantak, namun orang di sini lebih senang menyebutku dengan panggilan Ki Gayam, berkata orang itu ikut memperkenalkan dirinya. Terlihat orang itu yang biasa dipanggil Ki Gayam itu mempersilahkan Mahesa Amping dan Kebo Arema duduk di balai-balai bambu, sementara dia sendiri terlihat masuk ke dalam. Ternyata Ki Gayam keluar kembali sambil membawa setumpuk pisang rebus. Tadi pagi aku baru saja menebang setandan pisang kepok, berkata Ki Gayam sambil mempersilahkan Mahesa Amping dan Kebo Arema menikmati rebusan pisang kepok yang disediakan. Sementara itu langit malam sudah terlihat begitu kelam, pucuk pohon tangkil di depan rumah Ki Gayam terlihat merunduk tertiup angin yang berhembus kencang. Ternyata Ki Gayam adalah orang yang pandai bercerita, bertemu dengan Kebo Arema maka seperti berjodohlah mereka, sama-sama punya banyak pengalaman di berbagai tempat. Dan banyak tempat yang sama-sama pernah mereka singgahi. Bila tidak ingat aturan, aku mungkin sudah kecantol gadis Pulau Badar, berkata Ki Gayam bercerita tentang sebuah pulau kecil yang sama-sama pernah disinggahi pula oleh Kebo Arema. Lelaki di Pulau Badar dapat dibeli dengan harga 5 ekor babi, berkata Kebo Arema menimpali cerita Ki Gayam membuat cerita mereka seperti tidak pernah putus dan terus berkembang. Sementara itu sang malam terus merayap menggayuti dingin dan kesenyapan. Maaf bila aku banyak bercerita, sementara kalian harus beristirahat, berkata Ki Gayam mengerti bahwa malam sudah semakin larut. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kami senang dengan semua kisah Ki Gayam, berkata Mahesa Amping kepada Ki Gayam. Akhirnya Mahesa Amping dan Kebo Arema masuk ke bilik yang telah disediakan. Dan malam pun berlalu bersama hawa dingin yang masih terasa menembus bilik yang terbuat dari anyaman bambu. Biarlah aku yang berjaga lebih dulu, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema sambil bersandar pada pilar kayu di ujung peraduan. Bangunkan aku bila saatnya tiba, berkata Kebo Arema sambil meluruskan kakinya di atas peraduan. Tidak lama kemudian Kebo Arema sepertinya sudah jauh terlelap, sementara itu terlihat Mahesa Amping masih bersandar pada tiang kayu pilar di ujung peraduan. Meski matanya terpejam, panca indera Mahesa Amping selalu terjaga. Tidak ada bunyi yang terluput dari pendengarannya, mulai dari suara gesekan bambu di samping rumah Ki Gayam yang beradu tertiup angin, suara tikus yang tengah mengerat kayu, bahkan suara halus seekor cecak yang tengah mengunyah nyamuk yang tertangkap masih dapat didengar oleh Mahesa Amping. Panca indera Mahesa Amping memang terus terjaga,
Sementara itu segala akal budi dan pikirannya telah hilang bersatu dalam alam kesunyatan, alam ketiadaan bunyi dan waktu. Sejenak Mahesa Amping merasakan suara dan getaran kebahagiaan yang membahana, itulah suara nirwana yang memanggil-manggil jiwanya untuk singgah. Tapi Mahesa Amping lebih memilih meneruskan pengembaraan jiwanya di alam ketiadaan yang abadi. Terima kasih, telah berjaga sepanjang malam, berkata Kebo Arema yang telah terbangun kepada Mahesa Amping yang masih bersandar pada pilar kayu di ujung peraduan. Mendengar suara Kebo Arema, Mahesa Amping membuka kelopak matanya yang terpejam. Hari masih di ujung malam, masih ada waktu untuk meluruskan badan ini, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema sambil menggeser punggungnya turun dan rebah di peraduan. Terlihat Kebo Arema bangkit dan bersandar pada pilar kayu di ujung peraduan. Matahari pagi masih bersembunyi, berkata Kebo Arema sambil matanya menyapu sekeliling bilik bambu yang masih temaram diterangi sebuah pijar kecil di atas tanah di samping peraduan yang sudah mulai redup, mungkin sudah lama tidak ditambahkan minyak jaraknya. Akhirnya sang matahari pagi yang ditunggu telah menggeliat naik, cahayanya terlihat menembus kisi-kisi anyaman bilik bambu. Aku belum menyiapkan sarapan pagi, berkata Ki Gayam kepada Kebo Arema dan Mahesa Amping yang akan melanjutkan perjalanannya. Terima kasih telah memberi kami tumpangan, berkata Kebo Arema kepada Ki Gayam. Diiringi tatap pandang Ki Gayam, terlihat Mahesa Amping dan Kebo Arema telah melangkahkan kakinya di jalan padukuhan yang sudah mulai terlihat ramai. Semilir angin mengiringi langkah Mahesa Amping dan Kebo Arema yang telah keluar dari regol pintu gerbang padukuhan memasuki jalan bulakan panjang. Di balik gumuk besar itu kita akan memasuki sebuah hutan yang cukup lebat, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema menyampaikan arah yang akan mereka tempuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahesa Amping, terlihat mereka tengah mendaki sebuah gumuk besar yang ternyata sebuah batu karang yang banyak ditumbuhi rerumputan. Hutan itukah yang akan kita lewati, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping sambil menunjuk sebuah hutan lebat di depan mereka. Benar, itulah hutan yang harus kita lewati, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema sambil terus melangkah menuruni gumuk besar menuju sebuah hutan yang sudah terlihat. Hutan di depan mereka memang sangat begitu lebat, terlihat pohon-pohon kayu tinggi menjulang dan sangat rapat sekali dipenuhi tanaman belukar. Panas terik membakar tubuh Mahesa Amping dan Kebo Arema yang tengah berjalan di padang ilalang, terlihat mereka mempercepat langkah kakinya agar cepat sampai ke hutan lebat dan terhindar dari teriknya matahari yang membakar kulit. Akhirnya mereka telah sampai di tepi hutan lebat itu dan langsung memasukinya. Hutan itu memang sangat rapat sekali, Mahesa Amping dan Kebo Arema terlihat masuk semakin dalam menerobos semak belukar. Kita telah sampai, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema sambil menunjuk sebuah goa yang tersembunyi oleh batu-batu besar dan semak belukar. Hanya orang aneh yang tinggal di tempat ini, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping. Tidak begitu aneh setelah kita mengenalnya, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum dan mengajak Kebo Arema untuk memasuki goa itu. Terlihat Mahesa Amping memasuki goa itu diikuti dari belakang oleh Kebo Arema. Selamat datang saudaraku, berkata seseorang ketika mereka telah memasuki sebuah bagian goa yang cukup luas. Selamat berjumpa kembali wahai penguasa kegelapan, berkata Mahesa Amping kepada orang yang menyapanya yang tidak lain adalah Ki Jaran Waha yang tengah duduk di atas sebuah pilar batu. Di mana anak muda yang biasa melayanimu, bertanya Mahesa Amping yang melihat Ki Jaran Waha hanya seorang diri. Belum pulang berburu, mungkin sebentar lagi, berkata Ki Jaran Waha kepada Mahesa Amping sambil menatap ke arah Kebo Arema. Perkenalkan ini sahabatku, Paman Kebo Arema, berkata Mahesa Amping memperkenalkan diri Kebo Arema kepada Ki Jaran Waha. Setelah menyampaikan beberapa kata keselamatan masing-masing, akhirnya Mahesa Amping langsung menyampaikan tujuannya datang menemui Ki Jaran Waha. Besok aku akan meminta beberapa pengikutku untuk menyiapkan 2 buah lumbung di antara perjalanan Bandar Buleleng menuju Pura Besaki, berkata Ki Jaran Waha yang langsung bersedia membantu Mahesa Amping. Terima kasih atas segala kesediaannya, berkata Mahesa Amping. Itulah artinya sebuah persaudaraan, berkata Ki Jaran Waha. Aku juga akan menyertakan 25 pengikutku membantu pasukanmu, berkata kembali Ki Jaran Waha. Aku sangat berterima sekali, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaran Waha. Itulah arti sebuah persaudaraan, berkata Ki Jaran dengan tawa berderai. Ada lagi, bertanya Ki Jaran Waha setelah tawanya yang berderai berhenti.
Masih ada lagi, berkata Kebo Arema yang sudah mulai terbiasa menghadapi sikap Ki Jaranwaha yang sangat terbuka itu. Dapatkah Ki Jaranwaha menyiapkan 50 ekor kuda dalam waktu yang singkat ini? Berkata kembali Kebo Arema meneruskan kata-katanya. Kembali terdengar derai tawa Ki Jaranwaha. Tunjukkan di mana aku membawa ke-50 ekor kuda itu, berkata Ki Jaranwaha yang kembali menyanggupinya. Mahesa Amping menjelaskan kemana harus membawa kuda-kuda itu serta beberapa kesepakatan lainnya untuk menyiapkan 2 buah lumbung bagi pasukan besar yang akan memasuki Bali Dwipa. Sedapat mungkin kita menghindari banyak darah, terutama para penduduk desa, berkata Mahesa Amping setelah dengan rinci menjabarkan rencana besar menguasai Bali Dwipa. Aku sangat mempercayaimu wahai saudaraku, Bali Dwipa ini adalah tanah airku, bersamamu aku tidak merasa telah menikam dan mengkhianati tanah kelahiranku sendiri, berkata Ki Jaranwaha kepada Mahesa Amping. Tiba-tiba percakapan mereka terhenti manakala seorang pemuda masuk ke goa sambil membawa seekor anak kijang. Makan siang sudah datang, berkata Ki Jaranwaha dengan senyum dan tawanya. Terlihat tangan pemuda itu begitu lincah menguliti kijang muda itu. Maka tidak begitu lama sebuah harum daging bakar sudah tercium memenuhi ruangan goa itu. Selamat menikmati, berkata Ki Jaranwaha mempersilahkan kedua tamunya makan bersama di atas pilar batu. Akhirnya setelah cukup beristirahat, Mahesa Amping mohon pamit diri untuk melanjutkan perjalanannya. Namun belum lagi Mahesa Amping dan Kebo Arema beranjak dari duduknya, mereka mendengar suara yang mencurigakan berasal dari luar goa. Ki Jaranwaha memberi tanda kepada Mahesa Amping dan Kebo Arema untuk keluar mengintai. Kamu tetaplah di sini, berkata Ki Jaranwaha kepada pemuda pelayannya itu sambil beranjak turun melompat dari pilar batu. Terlihat Mahesa Amping dan Kebo Arema mengikuti langkah kaki Ki Jaranwaha dari belakang. Pest, Ki Jaranwaha memberi tanda sambil mengintip dari balik batu besar yang menghalangi goa itu. Ternyata yang dilihat Ki Jaranwaha adalah sekelompok orang berkuda yang tengah berhenti beristirahat di tanah yang cukup luas di dalam hutan itu berada di depan goa. Jarang sekali ada orang yang masuk ke dalam hutan ini tanpa ada kepentingan yang mendesak, berkata Ki Jaranwaha dengan suara perlahan. Kita harus mengetahui apa kepentingan mereka, berkata Mahesa Amping juga dengan suara perlahan. Mahesa Amping, Ki Jaranwaha dan Kebo Arema masih terus mengintai dari balik batu besar. Dilihatnya beberapa orang telah turun dari kudanya dan menambatkannya di beberapa batang kayu pepohonan. Sesuai perintah kita menunggu di sini penghubung yang akan menunjukkan tugas kita, berkata seorang yang telah turun dari kudanya diikuti oleh beberapa orang. Sepertinya orang itu adalah pimpinan rombongan itu. 20 orang, berkata Ki Jaranwaha yang sudah menghitung jumlah orang berkuda itu, tentunya dengan suara tertahan. Kita harus tahu siapa mereka, berkata Mahesa Amping masih dengan suara perlahan. Dari bahasanya aku mengenal dari mana mereka berasal, berkata Kebo Arema sambil terus mengintai. Terlihat ke-20 orang itu telah menambatkan kudanya masing-masing dan sebagian duduk terpisah namun beberapa orang bersama pimpinannya terlihat bergerumbul. Tugas kita saat ini sangat menyenangkan, hanya membuat sebuah kerusuhan dan perampokan di tempat yang akan dipilih oleh penghubung kita, berkata pemimpin mereka. Apakah ketua mengetahui tujuan mereka yang sebenarnya? Bertanya salah seorang di antara mereka. Awalnya aku tidak mempedulikan apa keinginan mereka menyuruh kita berbuat keonaran, yang kupedulikan berapa mereka membayar kita, berkata pemimpin mereka terdengar suaranya yang berat dan parau. Apa yang ketua akhirnya ketahui tentang tujuan mereka? Bertanya kembali salah seorang dari mereka kepada pemimpinnya. Akhirnya ku ketahui setelah mereka meminta kita berbuat keonaran dengan memakai layaknya seorang prajurit Singasari, berkata kembali pemimpin mereka. Jadi kita diminta menyamar layaknya seorang prajurit Singasari, bertanya orang yang lain di antara mereka. Terserah dengan persyaratan apapun, yang kita pikirkan berapa upah yang kita terima, berkata pemimpin mereka yang diiringi gelak tawa dari semua orang yang bergerumbul itu. Sementara itu Mahesa Amping, Ki Jaranwaha dan Kebo Arema masih tetap mengintai dan mencuri dengar percakapan mereka. Akhirnya kita mengetahui siapa mereka, berkata Mahesa Amping yang mendengar semua yang mereka percakapkan kepada Kebo Arema dan Ki Jaranwaha. Mereka adalah orang-orang bayaran, berkata Ki Jaranwaha menegaskan. Membuat keonaran untuk membakar amarah penduduk memusuhi prajurit Singasari, berkata Kebo Arema menyimpulkan semuanya dari percakapan yang didengarnya.
Apa yang harus kita lakukan pada mereka? Bertanya Mahesa Amping kepada Ki Jaranwaha dan Kebo Arema meminta pertimbangan. Pucuk dicinta ulam pun tiba, berkata Ki Jaranwaha membuat Mahesa Amping dan Kebo Arema mengerutkan kening tidak mengerti. Aku tidak mengerti Ki Jaran bicara apa, bertanya Mahesa Amping kepada Ki Jaranwaha. Maksudku mencari 50 ekor kuda, sudah menanti 20 ekor kuda, berkata Ki Jaranwaha menyeringai menutup mulutnya agar tidak terdengar tawanya. Mari kita selesaikan, berkata Kebo Arema sambil memberi tanda untuk keluar dari pengintaian. Terlihat Mahesa Amping, Ki Jaranwaha dan Kebo Arema melompat dan berdiri tidak jauh dari gerombolan berkuda. Siapa kalian? Berkata pemimpinnya itu yang bersama rombongannya sangat terkejut melihat 3 orang berdiri. Tidak perlu kalian tahu siapa kami, yang perlu kalian ketahui bahwa kami tertarik dengan kuda-kuda kalian, berkata Kebo Arema dengan wajah penuh senyum. Kalian tertarik dengan kuda-kuda kami, berkata pemimpin itu diiringi tawa semua anak buahnya. Maaf, kutambahkan kalimatnya, kami bukan hanya tertarik tapi bermaksud kalian menyerahkan kuda-kuda itu dengan sukarela, kembali Kebo Arema berkata kepada orang-orang itu. Menyerahkan kuda-kuda kami dengan sukarela, bertanya kembali pemimpin itu yang diiringi derai tawanya yang juga diikuti para anak buahnya. Apakah kata-kataku begitu lucu? Bertanya Kebo Arema. Sangat lucu sekali, berkata pemimpin itu yang masih belum hilang rasa gelinya. Bagian mana yang menurut kalian sangat lucu? Bertanya kembali Kebo Arema masih dengan wajah polos. Lucunya adalah 3 ekor cecurut meminta daging segerombolan serigala, berkata pemimpin itu yang langsung diiringi gelak tawa semua anak buahnya. Terdengar Kebo Arema tertawa sampai perutnya terguncang-guncang membuat Mahesa Amping dan Ki Jaranwaha tersenyum melihat kelakuan Kebo Arema yang sepertinya tidak mengenal jerih dan takut berhadapan dengan 20 orang yang sangat kasar. Kenapa kamu tertawa? Bertanya pemimpin itu sepertinya sudah tidak sabaran menghadapi tingkah laku Kebo Arema. Yang kutertawakan adalah penilaian kalian terhadap kami, yang harusnya kalian katakan adalah segerombolan kijang berhadapan dengan 3 ekor harimau penguasa hutan rimba raya, berkata Kebo Arema masih menyisakan derai tawanya yang panjang. Bunuh mereka semua, berkata pemimpin itu yang langsung dipatuhi oleh orang-orangnya yang terlihat sudah menyebar mengepung Mahesa Amping, Ki Jaranwaha dan Kebo Arema. Melihat kepungan yang sangat rapat, Mahesa Amping, Ki Jaranwaha dan Kebo Arema saling beradu punggung. Habisi mereka, berkata pemimpin itu dengan suara yang keras. Suasana saat itu memang sangat menegangkan, 20 golok panjang tajam berkilat teracung dan bergerak seperti ombak datang menerjang. Namun posisi Mahesa Amping, Ki Jaranwaha dan Kebo Arema begitu sempit, hanya 7 orang yang dapat masuk mendahului serangan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Wijaya kepada Mahesa Amping. Terbelalak mata pemimpin itu melihat apa yang terjadi, 7 orang anak buahnya yang terdekat langsung terpental roboh merasakan beberapa tulangnya remuk, sementara itu senjata mereka sudah berpisah terpental ke sembarang tempat ketika beradu tangan dengan 3 orang yang semula diremehkannya itu. Sisa dari pengeroyok itu pun seketika berhenti, semua terkesima atas apa yang telah terjadi menimpa ke-7 kawannya itu. Jangan menjadi gentar, mereka tidak bersenjata, berteriak pemimpin itu mendorong semangat dan keberanian anak buahnya yang dilihatnya menjadi gentar menghadapi ketiga orang yang tidak bersenjata. Ternyata teriakan pemimpinnya itu telah memberikan keberanian kembali kepada para pengikutnya itu, maka dengan suara dan teriakan yang bergelora telah mengawali sebuah serbuan yang lebih menghentak lagi datang seperti air bah menerjang ketiga orang yang tidak bersenjata. Akibatnya ternyata lebih parah dari sebelumnya, entah dengan cara apa ke-7 orang terlihat sudah langsung roboh tak bergerak langsung pingsan. Kembali sisa pengeroyok itu terlihat mundur memberi jarak sangan wajah dan mata terbelalak menyaksikan apa yang dialami oleh ke-7 kawannya itu. Bukankah sudah aku katakan, kalian telah berhadapan dengan 3 ekor harimau penguasa hutan ini, berkata Kebo Arema sambil bertolak pinggang. Jangan menjadi sombong, hadapilah aku, berkata pemimpin itu langsung menerjang ke arah Kebo Arema. Terlihat Kebo Arema tersenyum menghadapi serangan pemimpin rombongan itu. Sepertinya Kebo Arema ingin bermain-main dengan hanya mengelak dan tidak balas menyerang. Melihat serangannya dapat dihindari dengan mudahnya, pemimpin itu pun menjadi semakin bernafsu terus melakukan serangan. Namun selalu saja serangan itu dapat dihindari oleh Kebo Arema.
Sementara itu 3 orang yang ingin mengeroyok Kebo Arema ditahan oleh Mahesa Amping. Biarkan pemimpinmu berkeringat, hadapilah aku, berkata Mahesa Amping yang telah siap menghadapi ketiga orang itu. Ketiga orang itu seperti menerima sebuah tantangan, maka dengan senjata yang mengacung ke atas siap merobek tubuh Mahesa Amping. Tapi nasib mereka sungguh sangat sial hari itu karena berhadapan dengan seorang pemuda yang telah mempunyai ilmu yang sudah sangat mumpuni. Berhenti, berkata Mahesa Amping dengan suara yang terasa menghentak dada. Aneh memang aneh. Ketiga penyerangnya itu sepertinya mengikuti begitu saja perintah Mahesa Amping, mereka seperti patung dalam posisi orang yang siap menyerang. Maka dengan mudahnya Mahesa Amping mengambil ketiga golok panjang itu dari si empunya yang masih mematung. Kenapa kalian berhenti? Berkata Mahesa Amping menyadarkan ketiga orang penyerangnya yang terkesima melihat senjatanya sudah tidak ada lagi di tangan. Apakah kalian mencari golok-golok ini? Berkata Mahesa Amping sambil memperlihatkan 3 buah golok di tangannya. Terbelalak ketiga orang itu melihat goloknya telah berpindah tangan. Sementara itu Ki Jaran Waha yang melihat 2 orang sisa gerombolan itu langsung menghampirinya. Kalian telah mendapatkan upah yang sama, mengapa tidak ikut menyerang? Bertanya Ki Jaran Waha kepada kedua orang itu. Mendengar pertanyaan Ki Jaran Waha, ternyata mereka menanggapinya sebagai sebuah tantangan. Orang tua renta, jangan menyesal dagingmu akan terkoyak, berkata salah seorang dari kedua orang itu sambil langsung menebaskan golok panjangnya ke leher Ki Jaran Waha diikuti sambaran dari kawannya yang langsung ikut menyerang Ki Jaran Waha dengan mengibaskan golok panjangnya membabat ke arah pinggang Ki Jaran Waha. Menghadapi 2 serangan yang bersamaan dan mengarah pada tempat yang berbeda tidak membuat Ki Jaran menjadi gentar dan panik. Dengan bibir yang terlihat sedikit tersenyum, Ki Jaran Waha membiarkan kedua golok tajam itu menghampirinya. Maka ketika kedua golok tajam itu nyaris sejarak 1 lidi dari kulitnya, tiba-tiba saja tubuh Ki Jaran Waha sudah melenting melompat di atas kedua kepala lawannya dan hinggap tepat di belakang mereka. Bu! 2 sikut Ki Jaran Waha telah menghantam 2 pinggang penyerangnya. Akibatnya 2 orang penyerangnya tersungkur maju ke depan mencium bumi dengan jidatnya, seketika kedua orang itu tidak mampu bangkit berdiri merasakan tulang rusuknya remuk dan patah. Kembali kepada 3 orang penyerang Mahesa Amping yang tengah terbelalak melihat senjatanya yang sudah tidak ada lagi di tangannya. Ilmu sihir, berkata salah seorang di antaranya. Aku masih bermurah hati tidak menyihir kalian menjadi kerbau bule, berkata Mahesa Amping dengan penuh senyum. Ternyata gurauan Mahesa Amping dianggap sungguhan oleh ketiga orang itu, dalam angan mereka terbayang seekor kebo bule yang dikeramatkan di tanah kelahiran mereka di Tanah Mandar. Ampun! Jangan sihir kami jadi kerbau bule, berkata ketiga orang itu bersamaan. Bangkitlah, aku tidak jadi menyihir kalian, berkata Mahesa Amping kepada ketiga orang itu. Terima kasih, berkata ketiganya bersamaan. Bantu aku mengikat semua kawan-kawanmu, berkata Mahesa Amping menyuruh ketiga orang itu membantunya mengikat semua kawan-kawannya yang sudah tidak berdaya. Terakhir Mahesa Amping mengikat mereka bertiga tanpa ada usaha perlawanan sedikit pun. Sementara itu Kebo Arema terlihat masih ingin bermain-main. Wajah dan tubuh pemimpin itu sudah bermandi basah keringat. Semangat pemimpin itu sepertinya telah menjadi surut manakala melihat semua anak buahnya sudah dalam keadaan terikat ditambah lagi dengan hampir seluruh tenaganya telah ditumpahkan namun belum satupun serangannya dapat mengenai tubuh lawannya itu yang hanya terus menghindar tidak pernah balas menyerang. Kubunuh kau, berkata pemimpin itu menghentakkan semangatnya berharap serangannya ini dapat menembus tubuh lawan. Tapi Kebo Arema dapat membaca bahwa tenaga yang dikerahkan lawannya itu sudah begitu lemah dan lamban. Maka sambil mengegoskan pinggangnya ke kanan menghindari tusukan golok lawan yang panjang dan tajam, sebuah tangan Kebo Arema yang sudah puas bermain-main itu telah melayang menyambar tulang rahang lawannya. Terlihat 2 buah gigi meloncat dari mulut pemimpin itu diikuti bercak darah yang ikut keluar. Pemimpin itu terlihat limbung terhuyung tidak mampu lagi menguasai dirinya jatuh terlentang di atas bumi. Kita masih memerlukannya hidup-hidup, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping dan Ki Jaran Waha yang berdiri sebagai penonton. Tidak lama berselang, pimpinan sekelompok orang upahan itu telah sadarkan diri. Aku tahu pikiranmu sudah mulai bekerja, maka dengarlah baik-baik. Kami tidak pernah melepas seorang korban pun untuk hidup.
Hari ini kami telah bermurah hati kepadamu, hanya dengan syarat kamu dapat diajak bekerja sama, berkata Kebo Arema kepada orang itu dengan nada mengancam. Mendengar suara Kebo Arema yang berat dan bersungguh-sungguh itu, maka orang itu berpikir bahwa Kebo Arema tidak sekedar mengancam. Kerja sama apa yang kalian inginkan, berkata orang itu pasrah. Hanya 7 orang yang dapat masuk mendahului serangan. Berlakulah sepertinya kalian tidak pernah bertemu dengan kami ketika penghubungmu datang, berkata Kebo Arema memberikan sebuah persyaratan kerjasama dari orang itu. Aku akan melakukannya, berkata orang itu pasrah. Maka satu persatu orang-orang upahan itu dalam keadaan terikat telah dibawa masuk ke dalam goa. Sementara itu hanya tinggal pemimpin itu saja yang tinggal di luar ditemani Mahesa Amping, Ki Jaranwaha dan Kebo Arema menunggu seorang penghubung yang akan memilih tugas yang akan mereka lakukan. Sementara itu senja yang bening redup memasuki celah daun dan batang di hutan itu, kegelapan semakin merambat memenuhi hutan itu, meski matahari masih mengintip di ujung bumi jauh di luar hutan. Terlihat Mahesa Amping telah mengumpulkan ranting-ranting kering untuk membuat perapian ketika melihat suasana di dalam hutan semakin menjadi gelap. Apakah penghubungmu itu akan datang hari ini? Bertanya Kebo Arema kepada orang itu. Mereka telah berjanji memberikan separuh bayaran di hutan ini, berkata orang itu memberikan penegasan untuk tidak dianggap berbohong. Dan malam pun akhirnya perlahan sudah mulai merayapi isi hutan dengan kegelapan dan kesenyapannya. Cahaya perapian saja yang dapat menerangi wajah-wajah mereka yang masih terus menunggu mengikis sedikit demi sedikit kesabaran di dalam hati mereka. Beruntunglah, kesabaran mereka masih tersisa manakala terdengar suara belukar tergesek oleh gerak 2 ekor kuda yang semakin mendekat. Terlihat dari kegelapan malam muncul 2 sosok tubuh di atas punggung kuda menghampiri mereka. Angin badai di atas lautan, berkata salah seorang dari mereka ketika sudah mendekat mengucapkan kata sandi. Nelayan pulang bertangan hampa, berkata pemimpin itu membalas kata sandi. Engkaukah pimpinan kelompok ini? Bertanya orang itu masih di atas kudanya kepada pemimpin itu. Benar akulah pemimpinnya, berkata pemimpin itu sambil melirik wajah Kebo Arema penuh rasa takut. Untungnya wajahnya yang pucat itu terhalang cahaya perapian yang terus bergoyang tertiup angin. Aku tidak melihat orang-orangmu, berkata orang yang masih di atas kuda itu menyapu pandangannya berkeliling. Orang-orangku sedang beristirahat di dalam goa, kami sedang menjaga kuda-kuda dari binatang buas, berkata pemimpin itu sambil melirik kembali ke arah Kebo Arema yang dengan tegangnya menatap wajah pemimpin itu. Kedua orang yang masih duduk di atas kudanya terlihat melihat beberapa kuda yang tengah ditambatkan di beberapa tangkai pohon. Nampaknya mempercayai ucapan pemimpin itu dan tidak mencurigainya. Terimalah separuh bayaran dari kami, sisanya akan kami bayar impas setelah kalian bekerja, berkata salah seorang yang berkuda itu sambil melemparkan sekampil kain berisi pembayaran kepada pemimpin itu. Pemimpin itu sebentar membuka kampil itu dan menutupnya lagi setelah meyakini bahwa isi kampil itu benar berupa separuh upah sesuai perjanjian mereka. Besok kami akan melaksanakannya, berkata pemimpin itu kepada 2 orang di atas kuda. Jangan sekali-kali menipu kami, berkata salah seorang dengan nada suara yang terkesan berat dan angker sambil langsung membalikkan tubuh kudanya. Diiringi tatapan mata Mahesa Amping, Ki Jaranwaha, Kebo Arema dan pemimpin itu, terlihat 2 orang berkuda itu melangkah menjauh dan menghilang di kegelapan. Mulai saat ini kamu dan orang-orangmu ada di bawah pimpinanku, aku akan menambah bayaran melebihi dari yang akan kamu terima, berkata Kebo Arema kepada pemimpin itu. Nyawaku dan nyawa orang-orangku berada di tangan Tuan, sementara tawaran Tuan melebihi dari apa yang kuperkirakan, berkata pemimpin itu seperti menemukan kembali nyawanya yang hampir terlepas. Wajahnya terlihat menampakkan kegembiraan. Kita akan melakukan keonaran dan perampokan, berkata Kebo Arema kepada orang itu. Melakukan hal yang sama, bertanya orang itu tidak mengerti. Unada telah siap untuk berangkat ke pesanggrahan Ratu Anggabhaya. Kamu benar, kita melakukan hal yang sama, bedanya untuk siapa pencitraan itu, berkata Kebo Arema kepada orang itu yang langsung tanggap apa yang dimaksudkannya. Nampaknya tugasku mengumpulkan 50 ekor kuda tidak akan berkurang, berkata Ki Jaranwaha yang ikut menangkap arah rencana dari Kebo Arema. Udara di luar sangat dingin, berkata Mahesa Amping sambil mengajak semuanya untuk masuk kembali ke dalam goa. Bersambung ke bab 23.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.